Selamat pagi semua anak didik kami kelas 10 MIA. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita masih dalam topik dinamika partikel. Kita akan mempelajari dinamika partikel untuk bagian yang keenam, yaitu aplikasi gaya gesekan. Aplikasi gaya gesekan kali ini kita akan gunakan untuk menentukan kecepatan maksimum sebuah kendaraan atau mobil yang melintasi sebuah tikungan miring. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita perhatikan bagian yang pertama adalah analisa gerak pada tikungan miring. Ini adalah merupakan sebuah tikungan berbentuk bidang miring, ya. Kemudian gambar yang di bawah ini lebih sederhananya kita lukiskan ini adalah merupakan bidang miring atau tikungan miring tersebut. Kemudian kita akan memperhatikan hal-hal yang penting apabila sebuah kendaraan melintasi sebuah tikungan berbentuk bidang miring. Hal yang pertama adalah tikungan miring itu berfungsi untuk mengurangi gaya sentrifugal, yaitu gaya yang menarik kendaraan menjauhi pusat lintasan atau pusat tikungan. Yang berikutnya, tikungan miring biasanya dibuat untuk lintasan jalur cepat, misalnya untuk jalan tol dan juga jalan keluar kota. Yang berikutnya, sudut kemiringan tikungan dalam istilah ilmu teknik sipil itu disebut dengan superelevasi. Yang terakhir, sebuah kendaraan yang melintasi tikungan miring itu memiliki kecepatan optimum yang nilainya lebih besar atau sama dengan kecepatan minimum dan lebih kecil atau sama dengan kecepatan maksimum. Artinya, setiap mobil yang melintasi tikungan berbentuk bidang miring, apabila kecepatannya lebih kecil daripada kecepatan minimum, maka mobil ini akan tergelincir ke bawah bidang miring. Sebaliknya, jika mobil ini bergerak dengan kecepatan lebih besar dari kecepatan maksimum, maka mobil ini akan tergelincir ke bagian atas bidang miring. Baik, kita akan lanjutkan, yaitu menentukan kecepatan maksimum pada tikungan miring. Ini adalah sebuah mobil yang melintasi sebuah tikungan berbentuk bidang miring dengan sudut kemiringan sama dengan theta. Selanjutnya, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Arah vertikal ke atas adalah merupakan Y yang positif, kemudian arah ke kiri yaitu X yang positif, di mana arah yang ke kiri atau X positif ini adalah searah dengan jari-jari tikungan bidang miring, atau arah X ini menuju pusat lintasan tikungan miring. Langkah selanjutnya adalah kita akan menguraikan semua gaya yang bekerja pada mobil ini. Yang pertama kita akan melukiskan yaitu gaya berat, di mana gaya berat itu selalu kita lukiskan ke bawah yang besarnya adalah W. Kemudian gaya berat ini bisa kita uraikan. Ini adalah merupakan W kosinus theta. Kemudian ke arah bawah bidang miring menjadi W sinus theta. Kemudian kita akan melukiskan gaya normal, ya, di mana gaya normal itu harus kita lukis tegak lurus dengan bidang. Dalam hal ini adalah bidang miring, ya. Sehingga gaya normal itu harus kita lukis searah dengan ini. Ini gaya normal dengan simbol N. Kemudian kita akan menguraikan gaya normal ini pada sumbu Y dan pada sumbu X. Untuk sumbu Y, penguraian gaya normalnya adalah menjadi N kosinus theta. Kemudian penguraian gaya normal pada sumbu X menjadi N sinus theta. Di sini kita akan menentukan kecepatan maksimum, sehingga apabila mobil ini bergerak dengan kecepatan maksimum, maka mobil ini akan cenderung tergelincir ke atas bidang miring, sehingga gaya gesekan statis yang dialami oleh mobil ini akan searah ke bawah bidang miring.
Gambarnya atau pelukisan gayanya adalah seperti ini. Ini adalah arah dari gaya gesekan statis yang dialami oleh mobil ini. Selanjutnya, gaya gesekan ini kita akan menguraikannya ya pada sumbu Y, berarti dia ke bawah, dan pada sumbu X yang arahnya adalah ke kiri. Kemudian untuk ke bawah ini menjadi F sinus theta, kemudian arah ke kiri adalah F cosinus theta. Kemudian karena kita sudah menguraikan semua gaya-gaya yang bekerja pada mobil ini, maka kita akan melangkah selanjutnya, yaitu mempergunakan persamaan hukum kedua Newton. Yang pertama adalah kita buat sigma gaya atau resultan gaya pada sumbu Y itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena mobil ini tidak bergerak pada sumbu Y. Sekarang kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada mobil yang berarah pada sumbu Y. Di sini ada 3 gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu N cosinus theta, gaya berat W, dan F sinus theta. Maka sigma Fy-nya itu akan sama dengan N cosinus theta yang ini dikurang dengan W dan juga dikurang dengan F sinus theta sama dengan 0. Atau N cosinus theta dikurang F sinus theta, ini negatif W-nya kita pindahkan ke ruas kanan seperti ini. Di mana gaya gesekan itu adalah perkalian koefisien gesekan statis dikalikan dengan gaya normal, dan berat W adalah perkalian massa dengan percepatan gravitasi. Kita masukkan persamaan gaya gesekan ini berikut juga dengan gaya berat pada persamaan ini, maka kita akan memperoleh persamaan yang berikut, yaitu N cosinus theta dikurang mu S dikali N dikali sinus theta sama dengan M dikalikan dengan G. Sekarang kita perhatikan ruas kiri ini sama-sama dikali dengan gaya normal N. Kita keluarkan ya. N dikali dalam kurung cosinus theta dikurang mu S dikali sinus theta sama dengan M dikalikan dengan G. Persamaan ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 1. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita akan membuat persamaan hukum kedua Newton, yaitu sigma Fx akan sama dengan gaya sentripetal ya. Fs ini adalah merupakan gaya sentripetal sama dengan mv kuadrat per r. Sekarang kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Ya, pada sumbu X kita perhatikan di sini ada 2 gaya, yaitu N sinus theta dan F cosinus theta. Di mana N sinus theta dan F cosinus theta ini searah, berarti kita jumlahkan ya. Sehingga N sinus theta ditambah F cosinus theta sama dengan mv kuadrat per r. Kita gantikan gaya gesekannya, sehingga N sinus theta ditambah mu S dikali N dikali cosinus theta sama dengan mv kuadrat per r. Kemudian N yang ada di ruas kiri ini kita keluarkan, sehingga persamaannya menjadi N dikali dalam kurung sinus theta ditambah mu S dikali cosinus theta sama dengan mv kuadrat per r. Kita sebut ini persamaan yang kedua. Langkah selanjutnya adalah kita akan membagi persamaan yang kedua ini dengan persamaan yang nomor 1. Nah, ini kita bagi. Maka kalau kita perhatikan bagian atas dengan bagian bawah, ini yang pertama kita matikan adalah gaya normal atas dengan bawah ya. Ini mati. Kemudian pada sebelah kanan atau ruas kanan atas dengan bawah, ini M-nya kita habiskan seperti ini. Sehingga hasil dari pembagian persamaan yang kedua dengan persamaan yang pertama ini ya akan menjadi sama dengan V kuadrat per R. Atau V kuadrat itu akan sama dengan G dikalikan dengan R dikali dalam kurung sinus theta ditambah mu S dikali cosinus theta dibagi dengan dalam kurung cosinus theta dikurang mu S dikali dengan sinus theta. Bagian atas dengan bagian bawah yang ruas kanan ini sama-sama kita bagi dengan cosinus theta, sehingga
V kuadrat akan sama dengan G dikali R dikali dalam kurung sinus theta per kosinus theta ditambah mu S dikali kosinus theta per kosinus theta dibagi dengan kosinus theta per kosinus theta dikurang mu S kali sinus theta per kosinus theta, di mana sinus theta per kosinus theta itu sama dengan tangen theta. Sehingga persamaan V kuadrat itu akan menjadi G dikali R dikali dalam kurung tangen theta ditambah mu S dibagi dengan dalam kurung 1 dikurang mu S dikali dengan tangen theta. Sehingga kita akan bisa membuat persamaan V, di mana V yang akan kita buat itulah merupakan kecepatan maksimum. Sehingga V maksimum akan sama dengan akar dari G dikali R dikali dalam kurung tangen theta tambah mu S dibagi dengan dalam kurung 1 dikurang mu S dikali dengan tangen theta. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah truk bermasa 4 ton melewati sebuah tikungan miring kasar dengan jari-jari 30 meter dan koefisien gesekan statis setengah. Jika sudut kemiringan theta diketahui sinus theta sama dengan 0,6, tentukanlah kecepatan maksimum truk agar dapat melewati tikungan dengan aman. Diketahui percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat pembahasannya. Dari informasi soal disebutkan masa truk M sama dengan 4 ton sama dengan 4000 kg. Kemudian jari-jari R sama dengan 30 meter. Koefisien gesekan statis sama dengan setengah. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan nilai sinus theta sama dengan 0,6. Dari persamaan kecepatan maksimum ya, V max sama dengan akar dari GR dikali dalam kurung tangen theta tambah mu S dibagi dengan dalam kurung 1 dikurang mu S dikalikan dengan tangen theta. Kalau kita perhatikan persamaan ini, yang belum diketahui adalah tangen theta ya. Di soal disebutkan nilai sinus theta, maka terlebih dahulu kita akan menentukan nilai tangen theta. Ya, menentukan nilai tangen theta kita pergunakan sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Inilah merupakan sudut theta, kemudian diketahui sinus theta. Sinus itu sama dengan perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring ya. Berarti ini 6, ini sama dengan 10 karena hasilnya 0,6. Kemudian sisi di samping sudut ini akan sama dengan 8 sesuai dengan sisi-sisi untuk sebuah segitiga siku-siku ya, menurut hukum Pythagoras. Sehingga dari nilai-nilai sisi yang sudah kita tentukan di sini, kita bisa menentukan yaitu tangen theta, yaitu perbandingan sisi di depan sudut terhadap sisi di samping sudut sama dengan 6/8. Kita sederhanakan sama dengan 3/4. Sehingga kita akan memasukkan nilai tangen theta pada persamaan ini. Demikian juga kita masukkan G, kita masukkan R dan koefisien gesekan statis. Sehingga V maksimum akan sama dengan akar dari ya, 10 dikali 30 dikali dalam kurung penjumlahan 3/4 ditambah dengan setengah ya. Kemudian dibagi dengan 1 dikurang perkalian antara setengah dikalikan dengan 3/4. Maka Vmax akan sama dengan 10 kali 30 sama dengan 300, 3/4 ditambah setengah sama dengan 5/4. Dibagi dengan 1 dikurang, ini setengah dikali 3/4 sama dengan 3/8. Akan sama dengan 300 dikali 5/4 dibagi dengan 1 dikurang 3/8 itu sama dengan 5/8. Kita perhatikan bilangan-bilangan yang ada dalam akar ini. Yang pertama kita habiskan 5 ya, atas dengan bawah ya. Kemudian ini kita bagi 4 sama dengan 1. Ini dibagi dengan 4, ini hasilnya sama dengan 2. Di mana angka 2 ini akan naik ke atas dikalikan dengan 300. Sehingga Vmax akan sama dengan akar dari 600. Maka V maksimumnya akan sama dengan 10 akar 6 meter per sekon. Selanjutnya kita akan perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah mobil melewati sebuah tikungan miring kasar dengan jari-jari 30 meter
dan koefisien gesekan statis setengah. Jika sudut kemiringan theta di mana diketahui tangen theta sama dengan 3/4, tentukanlah kecepatan minimum. Ya, perhatikan pertanyaannya adalah kecepatan minimum mobil agar dapat melewati tikungan dengan aman. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat pembahasannya dari keterangan soal. Jari-jari L sama dengan 30 meter, koefisien gesekan statis sama dengan setengah, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan tangen theta sama dengan 3/4. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ini tadi sudah ada pada soal yang nomor 1 ya. Kalau yang ditanya kecepatan minimum, tadi di awal sudah dijelaskan, apabila mobil ini bergerak dengan kecepatan minimum ya, maka mobil ini akan cenderung tergelincir ke arah bawah bidang miring. Ya, seperti ini ya. Ini adalah arah ya di mana mobil cenderung slip ke bawah tikungan ini. Kemudian gaya gesekan yang dialami oleh mobil ini akan berlawanan dengan arah kecenderungan daripada mobil ini akan slip, berarti ke atas bidang miring seperti ini. Inilah arah dari gaya gesekan. Dengan cara yang sama ya, seperti menentukan persamaan kecepatan maksimum, maka persamaan kecepatan minimum akan menjadi V minimum akan sama dengan akar dari G dikali R dikali dalam kurung tangen theta dikurang mu S dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah mu S dikalikan dengan tangen theta. Perbedaannya adalah ketika kita menentukan kecepatan maksimum, maka tanda negatif ini menjadi positif. Dan tanda positif yang di bawah ini adalah menjadi negatif. Itu aja perbedaannya. Sehingga kecepatan minimum daripada mobil ini sama dengan V minimum sama dengan akar dari 10 kali 30 dikali dalam kurung ya pengurangan 3/4 dikurang setengah dibagi dengan 1 ditambah perkalian setengah dikalikan dengan 3/4. Maka V minimum sama dengan 10 kali 30 sama dengan 300, 3/4 dikurang setengah sama dengan setengah dibagi dengan 1 ditambah 3/8 itu sama dengan 11/8. Kita perhatikan bilangan yang di dalam akar ini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 2 dengan 8 ya. Ini dia bagi 2 habis, ini dia bagi 2 sama dengan 4. Angka 4 ini akan naik ke atas ya, dikalikan dengan 300 sehingga V minimumnya akan sama dengan 1200 dibagikan dengan 11. Ini jawabannya kita buat dalam bentuk bilangan rasional. Maka hasilnya sama dengan 20/11 kali akar 33 meter per sekon. Ini adalah nilai kecepatan minimum ya. Apabila misalnya mobil ini bergerak lebih kecil daripada kecepatan minimum ini, maka mobil ini akan tergelincir ke bawah tikungan. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Tikungan miring dengan jari-jari 50 meter memiliki permukaan jalan yang kasar dengan koefisien gesekan sebesar 2/7. Jika tikungan dirancang dapat dilewati kendaraan dengan kecepatan maksimum, ya perhatikan kecepatan maksimum 108 km per jam, tentukanlah sudut kemiringan tikungan tersebut. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat pembahasannya dari keterangan soal. Ya, jari-jari R sama dengan 50 meter, koefisien gesekan statis ya 2/7, V max ini satuan kilometer per jam ya 108, kita ubah menjadi satuan meter per sekon sama dengan 30 meter per sekon, dan percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Dari persamaan kecepatan maksimum ini yang sudah kita turunkan tadi ya, dari persamaan ini kita akan menghilangkan akar yang di ruas kanan, maka kedua ruas ini kita pangkat 2 ya, atau kita kuadratkan sehingga V max kuadrat akan sama dengan G dikali R dikali dalam kurung tangen theta ditambah mu S dibagi dengan 1 dikurang mu S dikalikan dengan tangen theta. Kita masukkan nilai V max nya sama dengan 30 ya, demikian juga dengan G dan R dan juga koefisien gesekannya ya, sehingga seperti ini. Maka kita pangkat 2 ini sama dengan 900 akan sama dengan
10 kali 50, 500 dikali dalam kurung tangen theta ditambah 2/7 ya. Dibagi dengan 1 dikurang 2/7 tangen theta. Kemudian kita kali silang ya. 900 ini kita kalikan dengan bagian ini, sehingga 900 dikali 1, 900. 900 dikali negatif 2/7 tangen theta sama dengan negatif 1800 tangen theta per 7. Sama dengan yang di atas kita kali masuk. 500 tangen theta ditambah dengan 500 kali 2/7 sama dengan 1000/7. Selanjutnya ya, 1000/7 ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Kemudian negatif 1800 tangen theta per 7 kita pindahkan ke ruas kanan. Maka ruas kiri akan sama dengan 900 dikurang 1000/7 akan sama dengan 1800 tangen theta per 7 ditambah dengan 500 tangen theta. Ini kita selesaikan. Hasilnya sama dengan 5300/7 sama dengan ruas kanan sama dengan 5300 tangen theta per 7. Kita perhatikan bilangan yang di kiri dan di kanan itu adalah sama ya, sehingga kita matikan 5300, kemudian juga angka 7 ya, ruas kiri bawah dengan ruas kanan yang di bawah seperti ini. Sehingga kita akan memperoleh tangen theta itu sama dengan 1. Sehingga theta itu akan sama dengan arcus tangen dari 1 ya. Maka sudut kemiringan ya, ketika kecepatan maksimumnya sama dengan 30 meter per sekon, itu haruslah 45 derajat. Nah, baik, sebagai kesimpulan buat kita adalah kecepatan maksimum dan kecepatan minimum sebuah kendaraan atau mobil ketika melewati tikungan itu tidak dipengaruhi oleh massa kendaraan yang melintasi tikungan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat. Selamat belajar buat kalian, tetap semangat dan semoga berhasil.